Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 5 Agustus 2024. Gua mau bahas IHSG roboh guys. Dan ini ada beberapa isu ya. Kebetulan hari ini gua lagi nggak ke tempat kerja. Jadi gue tadi gunakan untuk tidur siang. Begitu gua bangun, banyak yang DM. Tiba-tiba, Bang, ini kenapa? Ini ada isu apa? Ya kan, biasalah. Eh, Pada nanya, dan karena banyak yang nanya, gue juga akhirnya lihat market, oh ternyata turunnya bisa 3% 4%, bahkan sempat menyentuh angka 6.900. Nah, kalau lu baca berita-berita guys, kalau lu baca berita-berita, lu akan banyak menemukan isu-isu. Pertama kita coba bahas ya. Yang pertama, data US menunjukkan non-farm payroll ya hanya meningkat sedikit di bawah ekspektasi. Ini NFP ini adalah data ekonomi untuk merangkum jumlah penciptaan kerja di US. Kalau angkanya di bawah ekspektasi, itu biasanya akan berpengaruh ke pasar saham. Pasar sahamnya akan koreksi. Kalau misalkan di atas ekspektasi, ya pasar sahamnya akan bullish. Biasanya seperti itu. Ada isu yang menyampaikan seperti itu. Ada juga isu yang cukup penting. Bank of Japan ya menaikkan suku bunga tertinggi sejak tahun 2008 atau 16 tahun terakhir. Jadi suku bunga Jepang ini sebenarnya rendah ya. Nah kalau misalkan naik dan kedepannya nggak bisa dipastikan, yang minjem uang dari Bank Jepang ini kan akan kelabakan juga. Ya mungkin naiknya mungkin belum terlalu besar. Cuman kalau minjemnya dalam jumlah yang besar, rugi juga. Kayak gitu guys. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya isu perang di Timur Tengah. Jadi perangnya ini, berita mengenai perangnya, terutama antara US kemudian Iran ya, kan rame beberapa waktu lalu. Itu juga semakin ramai, semakin banyak yang membicarakan. Dan kalau misalkan itu perang, wah itu juga akan berdampak terhadap harga-harga komoditas, guys. Akan berdampak. Kemudian yang keempat ya, ini datang dari negara kita sebenarnya. Gue juga baru baca tadi pagi dan gue udah update juga di Instagram gue ya, bahwa pengangguran di Indonesia di bulan Juni sampai bulan Juni ya, berarti dari Januari sampai bulan Juni. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada 32.000 orang yang terkena PHK. Itu yang terdata. Gue yakin yang tidak terdata akan lebih banyak lagi. Dan yang keempat ya, lu tahu nggak perusahaannya Warren Buffett ya, Berkshire Hathaway itu menjual 50% kepemilikan saham Apple. Ya. Sebenarnya porsinya masih gede gitu loh. Cuman karena dijual, dia dapat kas besar. Ya kan namanya ngejual, dia dapat kas besar ya, kasnya jumbo. Jadinya si Berkshire ini dia jual saham Apple 50% dari kepemilikan. Dia dapat duit. Akhirnya itu pun menjadi isu juga gitu loh. Jadi yang tadinya udah banyak isu kanan kiri, akhirnya jadi isu juga. Nah yang gue mau bicarakan adalah begini guys, lu tidak akan bisa mencari ya, mencari. Ada sih yang memang bilang akar masalahnya di sini, di nomor satu. Ada yang bilang akar masalahnya di nomor tiga, ada yang bilang akar masalahnya di nomor dua. Jadi ketika lu baca, semakin lu sering baca, semakin lu akan disuguhkan oleh berita-berita yang menyeramkan itu guys. Semakin lu akan disuguhkan oleh berita-berita yang menyeramkan itu, dan akhirnya ya mungkin ya yang bisa berpikir rasional, dia akan berpikir rasional. Yang tidak bisa berpikir rasional, dia akan terkena secara psikologis. Cuman yang mau gue kasih tahu begini, eh ya sekarang gini aja lah, kita bahas saham-saham yang menarik untuk dikoleksi. Ya, ini kan dari eksternal, walaupun ada yang internalnya juga nih yang nomor 4 ya. Ini adalah isu-isu, informasi-informasi, percaya kalau market dalam kondisi begini terus, isu-isu ini akan terus bertebaran guys. Nah ini kan kondisi eksternal, maka kita harus coba lihat ada peluang atau tidak. Kayak gitu guys. Nah makanya gue sudah merangkum beberapa saham yang bisa lu koleksi ya, yang bisa lu koleksi. Yang pertama itu UNTR. UNTR, kemudian ada Astra Grafia, kemudian ada BSSR, kemudian ada IPCC, IPCM, TPMA. Ini juga bisa jadi perhatian nih, TPMA. BBRI juga bisa lu perhatikan, Games juga bisa lu perhatikan, Mcol, Nelly, dan Adro. Sisanya, sisanya lu tambahin lah. Nah, tahu nggak apa persamaan dari beberapa saham ini? Ini ada berapa saham nih berarti? Satu, dua.
3, 4, 5. Ya gini guys, gue tarik aja lah, apa gue ngetik satu-satu sih. Ada 11, ada 12 lah. Ada 12, sisanya lu tambahin ya. Karena walaupun gua nyari-nyari peluang, bisa aja kelewat juga gitu. Jadi dari 12 saham ini, sekali lagi yang satu lu silahkan lu tambahin karena gue bisa aja kelewat. Dari 12 saham ini, persamaannya adalah, tahu nggak apa? Persamaannya adalah biasanya mereka membagikan dividen interim. Nah itu guys, biasanya mereka membagikan dividen interim di akhir tahun. Kayak begitu. Jadi lo harus tahu bahwa yang menentukan kenaikan dan penurunan harga saham itu ada laporan keuangan Q1, laporan keuangan Q2, laporan keuangan Q3, laporan keuangan Q4 atau tahun penuh, dan sentimen dividen. Ini selebihnya naik turunnya ya hanya supply and demand di market aja, tapi praktis sebenarnya dasar yang bisa merespon kenaikan harga saham atau penurunan harga saham adalah laporan keuangan Q1, Q2, Q3, Q4 dan sentimen dividen. Biasanya investor akan tetap lihat laba dari perusahaan itu bagaimana. Dan jangan lupa guys, jangan lupa ya, ini gue juga tadi diskusi sama teman gue. Indonesia merupakan negara komoditas. Indonesia merupakan negara komoditas pengekspor batu bara terbesar di dunia. Salah satu yang terbesar, bahkan yang terbesar. Jadi, kalau misalkan memang ada isu-isu seperti ini, terutama yang nomor 3, harga komoditas itu biasanya akan naik. Harga komoditas akan naik. Dan saham-saham yang berhubungan dengan komoditas ini, ya, walaupun nggak semuanya komoditas ya, itu juga akan naik. Kayak begitu guys. Jadi inilah saham-saham yang sudah gua rangkum ya untuk lu pada yang mungkin lu bisa perhatikan. Karena gini guys, kalau misalkan kondisi market begini, ini kan lagi merah. Kemudian banyak harga saham diskon. Biasanya lu akan bingung. Kalau memang yang belum punya strategi, dia akan bingung. Dia, wah gue beli mana? Oh ternyata ini bagus juga nih. Wah ini kayaknya murah nih. Ini juga murah, ini juga murah. Cuman biar nggak bingung ya, gue bukan berarti mengatakan yang di luar 12 ini jelek ya guys ya, nggak, tapi ini saham-saham yang bisa lo perhatikan ketika harga sahamnya lagi roboh, terutama ini nih, ini ya. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Oh ya gini guys, ada yang nanya. Yang nanya gini lagi, Bang, ini waktunya serok atau enggak? Nah gitu guys, ya gue udah closing aja. Gini ya, biasanya berdasarkan pengalaman pribadi gue, kondisi seperti ini akan berlangsung beberapa hari. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai 5 hari. Jadi kondisi seperti ini akan berlangsung beberapa hari. Jadi lu jangan kaget kalau mungkin di hari Selasa besok atau hari Rabu besok kondisi pasarnya masih turun. Mungkin IHSG juga bisa turun loh ke bawah 7.000. Makanya biasanya gue di sini menyampaikan biasanya kondisi seperti ini akan berlangsung 3 sampai 5 hari. Biasanya 5 hari. Nah, ketika nanti kondisinya sudah sideways ya, misalkan Adro udah di harga 2.600. Nggak dikasih sih kayaknya 2.800. Dan dia udah lama bergerak di angka segitu, sideways aja. Nah, baru tuh lu mulai beli. Kalau misalkan lu beli dari sekarang pun sebenarnya nggak masalah. Cuman kan ini untuk menjawab pertanyaan, Bang, udah mulai serok belum? Karena pertanyaan, Bang, ini apakah waktunya serok? Itu banyak ditanyakan oleh orang-orang. Kapan waktunya serok? Kayak gitu, guys. Ya jadi, ya gue menyampaikan berdasarkan pendapat pribadi gue aja ya. Biasanya kondisi koreksi seperti ini, itu akan berlangsung 3 sampai 5 hari. Dan ketika nanti 3 sampai 5 hari, biasanya nanti akan rebound lagi gitu loh. Akan mantul lagi. Termasuk akhirnya saham-saham yang memang gue sebutkan ini. Sekarang kan yang gue sebutkan ini lagi pada jatuh nih. Tapi lihat, jatuhnya biasanya nggak sampai 6%, nggak nyampe 7% guys. Jatuhnya paling hanya di angka 2%, 3%, ya 4% lah. Ya, ada sih memang yang 5%, tapi nggak sampai 8%, nggak sampai 7%, nggak begitu. Nggak gede-gede banget. Karena ya itu tadi, ini ada sentimen dividen di akhir tahun. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.